Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Puluhan kali merampok, 4 pelaku ditangkap polisi. Mediasi soal penerbitan surat tanah berlangsung ricuh. Miskin listrik di tengah belasan PLTU pemasok Jawa Bali. Nasib pedagang ikan laut di akhir tahun bukannya untung malah buntung. Pasalnya menjelang perayaan akhir tahun, harga ikan laut di pasaran malah anjlok di bawah harga normal. Hal tersebut membuat banyak pedagang ikan laut tidak berjualan, menunggu sampai harga kembali normal. Harga ikan laut yang diminati pembeli yaitu ikan kembung dan tongkol berkisar Rp20.000 per kilogram. Padahal menurut pedagang harga normalnya Rp30-Rp35.000 per kilogram. Namun harga ikan laut yang masih tinggi yakni cumi laut dan udang yang berkisar Rp75.000 sampai Rp85.000. 35.30. Sebelumnya 35.30. Iya, tongkol. Sekarang lagi anjlok ya? Iya, anjlok 20.000. Kalau yang masih tinggi apa, Kang? Yang tinggi cumi sama udang. Cumi sama udang. Itu berapa, Kang, cumi sama udang? Ya sekitar 75, 85 lah. Oh. Untuk tahun baru ini ikan apa aja, Kang, yang sering diminati sama masyarakat, Kang? Ikan tengkurungan. Tengkurungan. Ikan kembung dan tongkol ini didapat dari perairan Banten Selatan yang saat ini tengah melimpah. Akibatnya banyak nelayan menjual murah hasil tangkapannya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Pantai masih menjadi salah satu destinasi wisata andalan untuk mengisi libur Natal dan Tahun Baru. Melonjak ke jumlah wisatawan ini pun beresiko adanya kecelakaan di sekitar kawasan wisata pantai. Untuk memberi rasa aman kepada wisatawan, 200 personil dari Balawista telah diterjunkan untuk pengamanan wisata pantai pada libur Natal dan Tahun Baru ini. Personil Balawista itu disebar di setiap destinasi wisata di Provinsi Banten dengan menempati beberapa posko keselamatan yang akan didirikan di lokasi wisata. Di wilayah Kabupaten Pandeglang akan disiagakan sebanyak 75 personil Balawista. Selain kemampuan dalam hal penyelamatan kecelakaan di laut seperti orang tenggelam, personil Balawista juga dilengkapi dengan sejumlah peralatan yang bisa digunakan saat penyelamatan jika terjadi kecelakaan yang menimpa wisatawan. Saat libur Natal kemarin, laporan yang banyak diterima yakni adanya anak yang terpisah dari orang tuanya. Tahun baru 2024 kita menerjunkan 200 anggota yang tersebar di seluruh wilayah destinasi pariwisata Provinsi Banten. Dan di Pandeglang sendiri kita fokusan sebanyak 75 orang yang tersebar mulai dari Pantai Carita, Tanjung Lesung hingga ke kawasan-kawasan waterpark, waterboom atau wisata buatan. Untuk menghindari terjadi hal yang tidak diinginkan, pihak Balawista juga menghimbau kepada wisatawan untuk mematuhi setiap peraturan yang ada di tempat wisata. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Secara administratif, Pulau Tunda yang memiliki luas sekitar 300 hektar masuk ke desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Akses terdekat menuju pulau ini menyeberang melalui dermaga Karangantu, Kota Serang. Jika kondisi cuaca normal, dibutuhkan waktu antara 2 hingga 3 jam. Selain menjadi nelayan tradisional, masyarakat di Pulau Tunda yang mencapai sekitar 2.000 jiwa berprofesi sebagai petani kelapa. Meski masih masuk dalam Provinsi Banten yang berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta, namun infrastruktur yang dirasakan warga Pulau Tunda masih sangat minim. Selain fasilitas kesehatan dan pendidikan, masyarakat pulau ini juga belum pernah merasakan listrik dari negara. Hingga saat ini, masyarakat mengandalkan listrik dari mesin genset berbahan bakar solar. Meski begitu, tidak sepanjang hari warga bisa bebas menikmati listrik.
Listrik hanya akan menyala mulai pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi. Dengan membayar antara Rp5.000 hingga Rp15.000 per hari, masyarakat biasanya menggunakan listrik yang mereka dapat untuk keperluan penerangan. Terbatasnya akses listrik membuat banyak masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi. Biasanya mereka hanya mengandalkan informasi dari ketua RT, RW, atau staf desa, termasuk informasi tentang pemilu. Meski mengetahui capres yang akan bersaing merebut suara rakyat, namun sebagian besar masyarakat Pulau Tunda belum mengetahui kapan pemilu akan digelar. Ya kan dari TV paling sore doang sini mau. Nah, ada paling acara doang gitu. Nah, cuma malam doang. Masih siang begini udah. Nggak ada yang di TV, nggak ada yang mau. Kali pada keluar. Terus untuk mendapatkan informasi selain dari TV dari mana aja bang? Dari PRT malah. Pada Pak PRT pengen ngasih kamu. Pak, saat ini kan sudah mulai memasuki masa pemilu Pak. Iya. Informasi yang didapat Bapak sendiri tahu tahapannya seperti apa? Saya memang nggak tahu tahapan itu. Mungkin kalau untuk pemilu ya mungkin ya, kalau untuk semua sih belum lah, paling ya yang tahu itu paling sebagian lah gitu. Untuk abang sendiri Kalau tahu? untuk saya sendiri sih cuma belum tahu bulan tanggal itu. Informasinya di sini juga nggak ada listrik ya untuk siang hari. Kalau untuk siang hari emang nggak ada. Terus sejauh ini masyarakat untuk mendapatkan informasi dari mana bang? Informasi ya paling kali dari staf-staf desa, pegawai desa. Kalau misalnya ada informasi apa-apa paling ya dari desa lah. Siapapun pemimpin yang nantinya akan terpilih, warga Pulau Tunda hanya menginginkan agar mereka bisa merasakan infrastruktur yang layak, salah satunya pasokan listrik yang memadai. Minimnya pasokan listrik yang bisa dirasakan masyarakat Pulau Tunda juga terdengar sangat ironi, karena di Provinsi Banten terdapat lebih dari 10 PLTU besar yang memasok listrik untuk Jawa Bali. Namun ribuan warganya justru kesulitan mendapatkan pasokan listrik. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.